Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam MTB Lover. Berjumpa lagi dengan saya Dunyo Ali 9 Channel. Berbicara mengenai sejarah terciptanya sepeda, tak kalah menariknya dan tak kalah serunya ketika kita membahas tentang trending perkembangan jenis sepeda yang lagi hit saat ini. Atau yang lebih detail dan seru lagi, kita membahas mengenai upgrade spesifikasi onderdil atau part-part sepeda yang akan diaplikasikan pada sepeda kita. Wah, seru banget itu. Namun sebagai insan pencinta dunia sepeda sejati atau lebih familiar kita sebut dengan racer atau MTB lover atau cyclist dan lain sebagainya yang hampir setiap saat selalu membahas besok kita goes kemana ya, atau presetmu itu baru ya, atau di mana sih belinya. Weh, gila bro, rute gue kemarin itu luar biasa tanjakannya. Dan masih banyak lagi keseruan-keseruan yang berkaitan dengan sepeda. Tapi, lagi-lagi, mengetahui sejarah perkembangan sepeda dari masa ke masa, itu seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi insan goeser sejati. Ya, minimal kita nggak akan pelong-pelong ketika kita ditanya oleh anak kita, kapan Pak pertama kali sepeda diciptakan? Atau siapa penemu sepeda pertama kali? Atau mungkin sebagian kita akan menjawab, tanya saja sama-sama Mbak Google. Oke MTB lovers, pada video kali ini saya akan membahas sejarah singkat terciptanya salah satu alat transportasi yang bernama sepeda dari masa ke masa. Tidak perlu dibaca, cukup dilihat dan didengarkan saja. Saya yakin akan menambah wawasan kalian semua. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Hampir semua sumber literasi dunia mengatakan bahwa sepeda ditemukan pertama kali itu pada tahun 1817 Masehi atau sekitar 203 tahun yang lampau. Nah, kalau di Nusantara itu peristiwa fenomenal pada tahun itu adalah perjuangan Tuan Kupatimura di Maluku saat melawan Hindia Belanda. Tahu nggak, prototipe sepeda pertama kali ditemukan itu bukan oleh saintis atau profesor ahli rancang bangun dan lain sebagainya, tapi malah ditemukan oleh kepala pengawas hutan kebangsaan Jerman yang bernama Baron Karl Drais von Silberberg. Susah ngatakannya, atau lebih sering dikenal dengan Karl Drais. Dia lahir pada tanggal 29 April 1785 di Karlsruhe, Jerman. Untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala pengawas hutan, dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, atas kebutuhan tersebut, Karl Drais berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi yang menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya ia berhasil menciptakan suatu terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai saat ini. Berkat ide dan kreativitasnya ini, Karl Drais dianugerahi gelar doktor pada tanggal 12 Januari 1818. Selain itu, Grand Dr. Karl Drais juga ditunjuk sebagai Profesor Mekanika. Gelar ini merupakan gelar kehormatan yang tidak ada kaitannya dengan universitas ataupun lembaga lainnya. Karena ketika pensiun dari layanan sipil, ya, Karl Drais juga menerima gaji sebagai bentuk imbalan jasanya sebagai penemu sepeda. Luar biasa kan? Karl Drais menamakan prototipe temuannya dengan sebutan Lew Machine atau mesin berlari. Ya, kemudian dikenal dengan nama sebagai Draisines. Struktur Draisines hampir seluruhnya terbuat dari kayu, memiliki stang kemudi, namun tidak memiliki pedal untuk dikayuh. Pola pergerakan Draisines sama seperti saat menggunakan otopet atau skateboard, yaitu menggunakan kaki yang mengayuh bukan ke pedal, tapi langsung ke tanah. Ingat mobil Flintstone kan? Oke. Van Drais mematenkan ciptaannya pada tahun 1818 dan kemudian dikenal dengan nama Velocipede. Oke, baru pada tahun 1839, Kit Patrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan pedal khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor saat ini, tapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol. Lewat gerakan turun, naik kaki, mengayuh pedal, Macmillan pun sudah berani menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi, stang sederhana. Oke,
Pada tahun 1860 pertama kali sistem pedal dan crank itu diaplikasikan pada sepeda, persisnya pada roda bagian depan. Siapa yang menciptakan sistem ini? Ini masih menjadi pertanyaan dan perdebatan dunia karena ada beberapa pihak yang mengajukan klaim atas ide tersebut. Oke, lanjut pada tahun 1870. James Starley, seorang berkebangsaan Prancis, menciptakan sepeda pertama kali dengan menggunakan roda depan yang sangat besar yang dikenal dengan nama Penny Farthing. Oke, sepeda ini memiliki sistem kayuhan dengan pedal yang tersambung pada roda depan dan tidak memungkinkan bagi pengendaranya untuk berhenti mengayuh. Apabila pengendara sepeda ini berhenti mengayuh, otomatis sepeda juga akan berhenti berjalan. Sepeda ini sangat populer pada tahun 1880-an dan merupakan sepeda pertama yang mendapatkan sebutan dengan bicycle roda 2. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Pada tahun 1874, sepeda pertama yang menggunakan rantai pada roda belakang itu diciptakan oleh Haji Lawson. Disebut juga sepeda safety bike atau sepeda yang aman. Oke, karena pada sepeda ini kaki pengendara sepeda dapat menyentuh permukaan tanah sehingga lebih memudahkan pengendara sepeda untuk berhenti dan turun dari sepeda. Berbeda dengan jenis sepeda sebelumnya, pada safety bike ini pengendara sepeda menggerakkan roda belakang sepeda dengan sistem kayu yang mana menjauhkan kaki pengendara sepeda dari roda depan sehingga lebih aman bagi pengendara. Lebih simpelnya seperti sepeda saat ini. Pada tahun 1885, James Starley memperkenalkan Rover, sebuah safety bicycle sebagai pembaharuan dari high bicycle yang dianggap berbahaya pada waktu itu. Oke, Rover hasil karya Starley ini dianggap sangat inovatif dilihat dari desain dan mekanisme penggerak sepeda. Sepeda Rover buatan Starley ini sudah menggunakan roda depan dan roda belakang yang memiliki ukuran yang sama. Ya, berbeda dengan sepeda-sepeda sebelumnya yang memiliki ukuran ban depan itu lebih besar dibandingkan dengan ban belakangnya. Desain sepeda ukuran ban yang sama itu pada waktu itu dianggap memudahkan para pengguna sepeda dalam menggunakannya karena lebih stabil dibandingkan dengan sepeda di mana ukuran ban depannya lebih besar dibandingkan dengan ban belakangnya. Selain itu, model safety bike ini sudah dilengkapi dengan berbagai unsur yang dimiliki oleh sepeda modern seperti saat ini. Oke, MTB Lovers, demikianlah sejarah singkat proses penemuan dan terciptanya sepeda pada tahun 1818 sampai pada tahun 1885. Dalam kurun waktu 67 tahun, akhirnya tercipta suatu prototipe dasar bentuk sepeda seperti yang kita pakai saat ini. Lalu bagaimana perkembangan sejarah sepeda dari tahun 1885 sampai sekarang? Saya akan bahas pada video selanjutnya, jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.